Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di dalam mata pelajaran dasar desain grafis ya, di mana materinya adalah mengenai komponen desain grafis. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai beberapa komponen ya, itu seperti garis, kemudian ada macam-macam garis juga, kombinasi garis dan lain sebagainya ya. Karena untuk pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materinya. Langsung saja ya, kita mulai. Di dalam apa lagi yang akan kita temukan ya, di sini kita menemukan kombinasi garis membentuk pancaran ya. Jadi penjelasannya adalah pertemuan dua garis atau lebih pada satu titik terpusat memberikan efek pancaran, menggambarkan garis ini ya, atau bentuk gambar pancaran ini menggambarkan sifat spontanitas, keleluasaan, kebebasan, terkuasa, konsentrasi, dan timbulnya jarak. Jadi membentuk pancaran ini seperti cahaya ya, seperti matahari memancarkan cahayanya. Bentuknya seperti itu. Nah, seperti ini, ya kan? Seperti sesuatu objek atau benda memancarkan sebuah cahaya. Selanjutnya ada bentuk. Nah, kemarin mengenai macam-macam garis, yaitu garis ada banyak sekali ya kan. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam bentuk. Jadi bentuk itu adalah garis-garis yang tersusun sedemikian rupa, ya kan ya, sehingga membentuk sebuah shape atau bentuk itu sendiri, yaitu dua dimensi ataupun tiga dimensi ya kan. Dua dimensi disebut dwimatra, sedangkan tiga dimensi disebut trimatra. Nah, setiap bentuk ini pun mempunyai arti tersendiri juga, ya kan? Sama seperti garis kemarin, jenis-jenisnya itu mempunyai arti juga. Nah, artinya itu tergantung pada budaya, geografis, dan lain sebagainya. Contohnya ini, ada segitiga. Itu melambangkan konsep Trinitas. Itu ada di agama sebelah ya, konsep Trinitas itu. Nah, jadi Trinitas itu ada ayah, ibu, anak. Tetapi di Mesir, segitiga itu melambangkan simbol femininitas atau kewanitaan. Jadi di sini maknanya itu tergantung pada budaya dan juga geografis ya kan. Dan juga unsur religius ya kan, di sini ada trinitas. Nah, macam-macam bentuk ya, ini contohnya adalah bentuk dua dimensi atau dwimatra. Ada segitiga, kemudian layang-layang, lingkaran, persegi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada ilustrasi ya. Jadi macam-macam bentuk atau shape itu ada jenisnya adalah ilustrasi ini ya. Ilustrasi atau gambar itu visualisasi dengan gambar yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam dan jelas. Biasanya ilustrasi ini untuk memperjelas suatu penjelasan atau materi. Ya kan, biasanya kalau kalian buka buku itu pasti ada ilustrasi, di samping ada penjelasan yang berupa tulisan, ada penjelasan gambar, sehingga memudahkan kalian untuk memahami isi materinya. Nah, ilustrasi itu dibagi menjadi dua, ilustrasi manual. Nah, ilustrasi ini dibuat dengan cara manual atau buatan tangan, hand drawing, seperti menggunakan pensil, airbrush, kuas, cat, spidol, dan lain-lain. Untuk ilustrasi manual ini cocok untuk pembuatan konsep, ya peta konsep, kemudian ada sketsa, ide karikatur, komik, lukisan. Nah, untuk memindahkan ke dalam format digital perlu alat yang namanya scanner atau foto digital. Jadi gambar ilustrasi yang dibuat dengan tangan, kemudian di-scan atau difoto, sehingga formatnya menjadi digital, yang serupa manual menjadi digital. Yang kedua adalah ilustrasi computerized. Jadi ilustrasi ini dibuat melalui software komputer seperti Photoshop, CorelDRAW,
atau mungkin PixArt kalau di HP, dan lain sebagainya. Pengambilan gambar bisa dibuat langsung atau dengan peralatan seperti kamera. Gitu. Jadi di dalam software ini mungkin memudahkannya untuk membuatnya itu difoto dulu gambar yang mau dicontoh, kemudian baru digambar menggunakan Photoshop. Atau mungkin langsung menggunakan Photoshop, sehingga tidak istilahnya ngeblat ya. Kalau menggunakan kamera kan difoto dulu objek yang mau digambar di Photoshop, itu kalau mau ngeblat caranya begitu. Pakai kamera difoto dulu. Nah, kalau mau langsung juga bisa langsung digambar di Photoshop atau Corel Draw. Nah, unsur komponen berikutnya ada warna gelap terang dan ya komponen berikutnya selain tadi ada shape, ada garis shape. Nah, ini ada warna gelap terang tekstur ya. Ada warna gelap terang dan tekstur. Nah, ini warna. Komponen berikutnya warna ya. Itu adalah unsur yang dapat memikat orang untuk melihat grafis. Ya, siapa dengan warna yang mencolok atau warna-warni itu kan pastinya memanjakan mata kita ya kan, untuk melihatnya. Karena apa? Perpaduan antara warna-warna ya. Setiap warna pasti juga mempunyai karakteristik juga yang melambangkan suatu sifat. Seperti warna merah itu melambangkan keberanian, warna kuning menggambarkan keceriaan, warna putih itu melambangkan kesucian, dan emas melambangkan kemasyuran atau kekayaan. Nah, dengan warna itu kita dapat mengkomunikasikan desain kita kepada audiens atau yang melihat desain kita secara lebih efektif. Karena apa? Warna itu melambangkan tadi sifat-sifat tertentu. Jadi mungkin jika desain kita dominan warna merah, jadi mungkin menggambarkan sifat yang berani. Nah, mungkin desain yang eh, banyak warna putihnya, yaitu melambangkan kesucian dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen gelap terang ya. Gelap terang itu adalah unsur yang dibuat untuk memberikan kesan tiga dimensi. Jadi menimbulkan kesan ada bayangannya di gelap terang. Atau kontras sehingga memperjelas suatu desain. Jadi ada kontras ya, ada gelap, ada terang. Kontras itu berlawanan. Kemudian gelap terang merupakan intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya itu jumlah cahaya yang masuk. Jadi seberapa besar cahaya yang masuk. Semakin besar intensitas cahaya yang didapat, maka akan semakin terang. Yang sudah pasti ya, semakin banyak cahaya yang ada itu pasti akan semakin terang. Kebalikannya, jika intensitasnya kecil, maka akan semakin gelap. Nah, contohnya ini kontrasnya gelap terang ya kan. Backgroundnya itu kuning. Sedangkan ini objeknya berwarna lebih gelap. Dia bersifat kontras. Ini memperjelas karakternya di sini. Jadi lebih menonjol atau lebih lebih desainnya ingin dilihat orang lain maksudnya seperti itu. Karena apa? Mencolok sekali warnanya ya kan. Gelap terangnya mencolok. Pemilihan warnanya cocok sekali. Nah, kemudian ada tekstur. Tekstur itu merupakan bentuk atau nilai raba permukaan benda atau gambar, baik itu benda nyata ataupun semu. Suatu permukaan bisa jadi kasar, halus, keras, atau bisa juga lunak. Nah, tekstur bisa disebut karakter nilai raba ya, yang bisa dirasakan secara fisik dan bisa juga secara imajiner. Maksudnya fisik itu kalau disentuh ya, kalau kasar ya kasar. Kalau tidak ya kalau yang imajiner itu misalnya gambar yang ini terlihat tampaknya itu kasar ya kan. Padahal sebenarnya ini kan halus tampaknya ya kan. Karena apa ini kan tidak nyata hanya sebuah gambar. Gambar kan gambar itu kan di atas kertas ya kan pastinya. Nah, kalau diraba itu pastinya halus. Nah, tapi secara pandangan itu tampak kasar. Nah, kalau ini sudah pasti nyata ya kan.
Gambar maksudnya kaca ini adalah nyata, bukan lukisan kan, ini benda kan, objek. Nah, kalau diraba itu kan pasti halus. Jadi ini tekstur yang nyata, nilai rabanya nyata, bukan imajiner. Kemudian yang ini sama, nyata juga, aspal ya kan. Aspal kalau disentuh pastinya kasar. Dan tapaknya pun juga kasar. Nah, kalau yang gambar ini, imajiner, tampaknya kasar, tapi kalau dipegang halus. Begitu. Nah, sekarang ada komponen berikutnya adalah teks atau tipografi. Ini juga sangat penting. Jadi, tipografi itu adalah seni dalam pemilihan dan penataan huruf pada sebuah media. Jadi, dalam desain itu, penataan huruf dan pemilihan stylenya atau eh, pemilihan apa namanya jenisnya ya kan itu sangat penting karena akan menambah daya tarik desain kita juga dan menambah kesannya juga. Nah, huruf pada sebuah media itu memberikan informasi tentang kesan-kesan ilustrasi dari gambar yang disajikan dalam media. Jadi ilustrasi itu pun jika tidak ada teks gambar ilustrasi ya, kalau tidak ada teks itu pun juga kurang begitu jelas. Sama halnya jika suatu penjelasan atau teks semua kurang begitu bisa dimengerti kalau tanpa adanya ilustrasi. Jadi saling melengkapi ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh jenis fonts atau huruf. Nah, ini ada pada umumnya ini ada tipe serif. Ya, serif ya. Ciri utamanya itu memiliki kait atau hook. Jadi jenis serif ini stylenya atau cirinya itu ada hook. Hook itu apa? Hook itu adalah kelep ini loh. Apa ya namanya? Ini ya namanya kait atau hook. Jadi di ujung-ujung hurufnya itu ada semacam kait. Ada semacam lebihan garisnya. Jadi kesannya hiper ya, hiperbola maksudnya berlebihan. Nah, ada coretan kelebihan garisnya. Nah, ini juga S-nya. Nah, kalau yang tipe kedua itu ada tipe sans serif. Ciri utamanya ini tidak memiliki kait, sehingga terkesan lebih tegas dan simpel. Jadi tidak ada hooknya. Kalau L ya langsung seret-seret gitu aja. Tidak ada embel-embel garisnya atau kelebihan garisnya. Nah, kemudian ada tipe script. Nah, tipe script ini ciri utamanya mirip dengan tulisan tangan ya, tulisan tangan Latin. Kemudian ada tipe monospace, ini mirip dengan serif. Kelebihannya yaitu memiliki besar jarak antar huruf sehingga lebih rapi. Jadi mirip serif ada hooknya, tapi jarak antar hurufnya itu lebih banyak, jadi lebih rapi. Jadi spasinya ada jarak lebihnya. Kemudian tipe dekoratif ini mempresentasikan seni dan keindahan tampilan grafis. Jadi ini dibuat indah ya atau estetik, lebih indah atau estetik, tidak pada umumnya. Nah, komponen yang kemudian ada ruang. Nah, ruang dalam desain grafis itu untuk menempatkan komponen ya. Jadi pastinya untuk menempatkan tulisan, gambar, itu pastinya kita butuh ruang ya kan. Nah, penataan ruang itu atau penataan komponen-komponen itu akan memberikan kesan yang lebih baik dari desain yang kita buat. Begitu. Nah, ini contohnya. Jadi penataan gambar ini, penataan komponen desain ini sangat penting ya. Karena akan mempercantik juga desain kita, memberikan nilai lebih pada desain kita. Jadi ada baiknya mungkin kadangkala tidak semua ruang di dalam kertas ya misalnya.
itu tidak dipenuhi ketika kita menggambar atau mendesain. Nah, kesannya kan lebih rapi. Yang ini lebih simpel ya kan, yang kanan lebih simpel ini. Yang ini yang kiri lebih rapi. Lebih rapi. Yang kanan lebih simpel kesannya. Oke, untuk materi hari ini selesai. Jangan lupa untuk absen di sekretaris dan juga absen di form yang akan saya berikan di grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.